Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal berbagi sebuah pengalaman ketika melakukan proses pengiriman ikan keluar pulau. Dan tentu saja hal ini udah beberapa kali gua alami. Kejadiannya yaitu seputar kendala yang bakal kita hadapi ketika melakukan proses pengiriman ikan. Dan hal ini pula mungkin akan menjadi sebuah referensi untuk kalian yang ingin mencoba untuk mengirim ikan predator keluar pulau. Tetapi sebelum ke poin pembahasan, di sini gue bakal sedikit mengulas bagaimana caranya agar ikan tetap hidup sehat ketika proses pengiriman yang memakan waktu sekitar 3-4 hari. Dan untuk cara yang pertama yang bisa gue lakukan yaitu di H-1 gue akan memuasakan ikan terlebih dahulu. Selain itu gue akan mengganti air agar kondisi air di dalam akuarium tetap baik. Setelah itu ketika melakukan proses packing, biasanya gue akan mencelupkan selang oksigen ke dalam air yang membuat air tersebut menjadi bergelembung. Hal ini bertujuan agar kadar oksigen terlarut di dalam air menjadi banyak. Untuk ekspedisi yang gua pilih biasanya menggunakan JNT dan JNE. Tetapi sayangnya untuk ekspedisi JNT di daerah gua lumayan cukup agak bermasalah, karena waktu itu ikan yang gua kirim sempat tertahan di bandara dikarenakan tidak mempunyai surat karantina. Dan mungkin untuk di beberapa daerah di Pulau Jawa pasti akan berbeda. Mungkin untuk di daerah kalian, ekspedisi JNT masih bisa melayani pengiriman ikan keluar pulau. Dan selain ekspedisi JNT, di sini juga gua memakai ekspedisi JNE yang awalnya berjalan dengan lancar. Bahkan estimasi pengiriman bisa lebih cepat dibanding dengan JNT. Tetapi sayangnya akhir-akhir ini ada beberapa masalah yang gua hadapi ketika melakukan proses pengiriman ikan keluar pulau. Dan masalah tersebut yaitu seputar tidak lolosnya checkpoint di bandara oleh sinar X-ray, dikarenakan di dalamnya mengandung cairan ya teman-teman. Tetapi ada juga beberapa paket yang berisi ikan yang biasanya lolos. Dan yang gue suka dari ekspedisi JNE, walaupun awalnya tidak lolos di checkpoint menggunakan sinar X-ray, tetapi beberapa jam kemudian biasanya akan diberangkatkan. Kendati demikian, ada juga paket gua yang diretur ketika menggunakan ekspedisi JNE. Dan tentu saja hal ini akan menjadi peringatan untuk kita semua, khususnya untuk seller. Ketika menjual ikan keluar pulau, kita harus bersiap-siap dengan resiko yang bakal kita hadapi, yaitu seputar daya tahan ikan ketika berada di dalam packingan. Untuk rekor yang paling panjang, di sini ada ikan Dutch yang masih berukuran 2 jari kurang lebih, yang tadinya gua akan kirim ke wilayah Lombok dari Pulau Jawa. Kebetulan tertahan di checkpoint. Setelah tertahan, dia berdiam diri di Mega Hub sekitar 3-4 hari. Baru setelah itu diretur ke hub di dekat rumah dan memakan waktu sekitar 10 hari kurang lebih. Ini adalah salah satu paket returan ikan yang baru saja sampai di rumah gua. Dan alhamdulillahnya ketika gua melakukan unboxing setelah 10 hari perjalanan, ikan Dutch yang berada dalam box ini masih hidup dengan sehat. Walaupun dengan kondisi plastik yang sudah agak sedikit kempes, mungkin untuk kandungan oksigen yang di dalam plastik tersebut setelah 10 hari kemungkinan memuai ya teman-teman. Terlepas dari hal itu, yang penting ikan masih hidup sehat dan aktif. Ketika gua masukkan ke dalam tank, ikan ini masih mau makan dan sampai sekarang masih sehat. Selain itu, yang paling terpenting adalah packingan yang bakal kalian gunakan. Usahakan harus kuat dan tahan banting. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.